Pemirsa, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat saran penundaan sidang lanjutan kasus Ahok yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Surat itu berisi saran agar sidang ditunda hingga pemungutan suara selesai pada 19 April 2017. Padahal dalam jadwal seharusnya sidang dilanjutkan pada 11 April 2017 dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Alasan utama permintaan penundaan adalah untuk memastikan keamanan dan kondusivitas di Jakarta dan juga untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara tidak terganggu. Untuk membahas tema ini telah hadir di studio kuasa hukum Ahok Iwayan Sudirta maksud kami, dan juga nanti bergabung dari luar studio Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Saya akan sapa dulu yang di studio. Pak Wayan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat sore juga ini. Selamat terima kasih. Sore. Iya, saya sapa Pak Argo. Pak Argo sudah bisa mendengar suara saya, Pak Argo? Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Pak Argo, saya ingin tahu dari sisi polisi atau Polda dalam hal ini, apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran terbesar sehingga kemudian Polda memberikan surat berisi saran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda pembacaan tuntutan sidang kasus Ahok? Jadi perlu saya sampaikan, Mbak, ya, berkaitan dengan surat itu, surat ini hal yang biasa, ya. Surat bukan luar biasa ini, ya. Surat biasa yang tentunya sudah kepolisian melakukan pengiriman surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentunya beberapa pertimbangan. Kita tahu bahwa untuk keamanan di negeri ini adalah kepolisian yang lebih tahu. Jadi tentunya kepolisian sudah menganalisa dan mengevaluasi berkaitan dengan informasi intelijen dan kemudian menganalisa informasi yang didapat lainnya. Demikian. Kemudian bahwa untuk kegiatan pemilihan kepala daerah ini yang pertama adalah gangguan kapten pasti adalah kewenangan polisi. Kemudian kita ada pengamanan. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi dari ketiga inilah akhirnya kepolisian menyarankan kepada Kota Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, tentunya untuk menunda dengan harapan bahwa kegiatan pencoblosan dan masa tenang untuk pilkada tahap kedua ini bisa terkonsentrasi dan berjalan dengan aman dan tercipta yang situasi kondusif. Demikian, Mbak. Oke, Pak Argo, kalau boleh tahu apa informasi intelijen yang diterima oleh pihak Polri sehingga kemudian mengkhawatirkan, karena kan ini sidang sudah berlangsung sekian belas kali, ini adalah sidang yang ke-18 kali, akan digelar minggu depan, tetapi apa yang dikhawatirkan akan terjadi ketika tuntutan itu dibacakan? Ya, tentunya bahwa untuk informasi intelijen adalah untuk internal tersendiri, Mbak, ya, tidak mungkin saya sampaikan ke publik berkaitan dengan ini. Ya, tentunya kita tetap kita tidak boleh underestimate, ya, tapi kita tetap overestimate bahwa kita menginginkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita amankan dengan baik. Tentunya bahwa yang terpenting bahwa situasi di Jakarta ini menjelang pilkada kedua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada terprovokasi dengan tunggang-tunggangan dari pihak tertentu. Yang terpenting bahwa semuanya masyarakat bisa aman, nyaman, dan tenang di dalam melaksanakan pemilihannya dengan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, Pak Argo, terakhir sebelum saya ke Pak Wayan, bukankah kemudian dengan polisi memberikan surat berisi saran meminta penundaan itu juga mungkin bisa memicu reaksi tertentu, terutama terhadap massa yang anti terhadap terdakwa? Ya, artinya bahwa polisi ini kan sebagai menjaga keamanan, ya, mempunyai namanya diskresi juga. Diskresi yang pertama adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan perorangan. Ya, terpenting bahwa ini adalah untuk keamanan dan untuk keadilan. Tidak, itu undang-undangnya ada, diatur, dan ini sudah kita lakukan. Dan yang terpenting bahwa kepolisian adalah netral, ya, tidak akan melaksanakan condong sana, condong sini. Kita akan lurus ke depan
Yang terpenting bahwa situasi Jakarta adalah aman, tertib, dan lancar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Argo ditahan dulu, saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, kalau dari tim kuasa hukum seperti apa tanggapannya melihat bahwa Polda memberi surat saran minta ditunda untuk minggu depan? Ya. Pertama, penasihat hukum ditunda, enggak ditunda sama saja. Tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Tapi kalau ditunda pun kita tetap bersyukur. Tidak ditunda pun kita suka. Tapi bagaimana majelis memutuskan ditunda atau tidak, itu yang paling penting buat kita. Karena semua pihak harus menghormati ketetapan majelis, menghormati lembaga peradilan, dengan cara bagaimana menurut hukum acara, lalu kita melancarkan persidangan agar bisa cepat selesai. Itu sebabnya kami mengurang-urangkan sampai ahli-ahli yang ada sebanyak 12 untuk memenuhi himbauan majelis agar ini cepat selesai. Itu satu. Yang kedua, polisi memiliki kewenangan di bidangnya. Itu yang kedua. Itu urusannya polisi dengan pengadilan sekali lagi, dan itu bukan tempat yang tepat di sini saya berkomentar tentang itu. Silakan saja buat mereka, karena yang pertama sudah saya jelaskan. Tapi yang paling penting kan yang ketiga ini. Ini kan sebuah peradilan. Saya tidak ingin terlalu ralut pada masalah pertama dan kedua, tapi yang ketiga, substansi dari perkara ini yang harusnya menjadi sorotan masyarakat. Terdakwa duduk di situ, itu yang paling penting. Layak enggak Pak Basuki duduk di situ? Besok kalau ada tuntutan, layak enggak dia dituntut hukuman atau percobaan? Karena menurut saya berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pak Basuki duduk di situ karena disalimi, karena ada demo massa, karena ada tekanan. Tidak ada bukti-bukti. Contohnya, ketika menyatakan P21, mana buktinya? Seluruh saksi yang dihadirkan itu bukan saksi, tapi saksi de auditu, testimonium de auditu. Tidak ada yang melihat. Lalu bukti-bukti lain dibuka saja tidak bisa. Loh, kok bisa P21? P21 artinya cukup bukti. Loh, buktinya kan agak ada kok dibilang cukup bukti. Ini yang jauh lebih menarik agar masyarakat tidak lepas dari sorotan ini. Baik, Pak Wayan, sebelum kita membahas mengenai apa yang ada di persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan, saya ingin kembali lagi ke wacana bahwa akan ditunda. Mengapa Bapak mengatakan bahwa tidak diuntungkan? Karena kan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Padahal kan dengan ditunda itu justru akan semakin lama pembacaan putusan. Karena saya sampai pada kesimpulan bukti-bukti bagaimana Pak Basuki tidak menodai, tidak ada kesengajaan menodai, tidak ada niat menodai, sudah cukup. Kapanpun dituntut, saya siap. Kapanpun diputus, kita siap. Maka itu sekali lagi, bahkan ahli-ahli masih tersisa 12. Kami anggap sudah cukup. Maka kami dengan penuh keyakinan Pak Basuki harus dibebaskan. Maka melalui forum ini saya berpikir, apakah tanggal 11 ada tuntutan? Nggak masalah. Setelah Pilgub ada tuntutan? Nggak masalah. Yang penting saya ingatkan pada kejaksaan bahwa di dalam KUHP diatur mengenai pasal 1/2 tentang penyidikan. Ingat, bagaimana mengumpulkan bukti membuat terangnya tindak pidana. Membuat terang tindak pidana, bukan membawa terdakwa lalu untuk dihukum, bukan, membuat terang. Lalu butir 7 dari pasal 1 juga menjelaskan di sana, berkas dan terdakwa diperiksa ke persidangan untuk diputus, bukan untuk dihukum. Sudah jelas kan? Tapi kenapa ada tradisi buruk akhir-akhir ini bahwa setiap yang diajukan ke pengadilan harus dituntut percobaan atau malah hukuman berat. Ini yang kita prihatinkan dan ini yang penting jadi sorotan masyarakat, sorotan kita bersama. Oleh karena itu, jika penegak hukum ini betul-betul di dalamnya termasuk polisi, jaksa di dalamnya termasuk pengacara, saya imbau pada teman-teman jaksa penuntut umum. Beranikah Anda bersikap sebagai penegak hukum? Juru pengadil juga, yaitu membebaskan orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang bersalah. Maka kalau itu yang terjadi, harusnya Anda berani menuntut bebas. Karena bukti-bukti tidak ada. Bayangkan, dari awal, perkara ini tidak terang. Ada 9 ahli pidana, 6 orang menyatakan bukan perkara penistaan. Ada 14 jaksa, 10 orang mengatakan ini bukan perkara pidana. Perkara ini sangat tidak terang. Jadi bertentangan dengan pasal 1/2. Bertentangan juga kalau sampai ada tuntutan,
jaksa akan menentang pasal 1 butir 7 karena tidak harus menghukum begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Argo. Pak Argo, pertanyaan selanjutnya adalah, halo Pak Argo. Ya. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa saran untuk menunda pembacaan tuntutan di sidang penistaan atau penodaan agama ini kemudian juga Cagup-Cawagup nomor urut 3. Karena dengan situasi seperti ini kemudian polisi dipersepsikan atau dipandang oleh sebagian pihak melakukan intervensi. Tanggapan Anda? Ya, terpenting bahwa kepolisian bersifat netral ya, bersifat netral. Kemudian kita menginginkan bahwa dalam menjelang pencoblosan dan hari tenang ini dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta untuk berpikir jernih ya, bisa terkonsentrasi sehingga nantinya pelaksanaan pencoblosan tanggal 19 itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan situasi bisa kondusif. Jadi kita artinya bahwa kita tetap sesuai dengan on the track apa yang telah kita gariskan dengan oleh undang-undang untuk melakukan pengamanan terhadap pilkada tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Argo dan Pak Wayan ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk, kami akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Pengamat Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia, Flora Dianti. Selamat malam Mbak Flora. Malam Mbak. Mbak Flora, kita sedang membahas mengenai polemik pro kontra penundaan sidang Ahok. Kemarin kan kita mengetahui bahwa polisi atau Polda dalam hal ini sudah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berisi saran untuk melakukan penundaan. Nah, kalau dari sisi hukum tata acara bersidang, sebenarnya wajar atau tidak ketika Polda dalam hal ini kemudian dengan alasan keamanan meminta untuk melakukan penundaan persidangan? Iya, jadi dalam KUHAP sendiri itu berapa lama suatu sidang di pemeriksaan sidang di pengadilan negeri atau tingkat pertama itu dilakukan memang tidak ada pengaturannya. Cuma ada surat edaran Mahkamah Agung yang berdasarkan juga doktrin asas cepat, sederhana, dan murah, itu memang minta supaya paling tidak dalam 6 bulan, gitu, dalam 6 sudah selesai. Nah, biasanya dalam praktek itu memang tidak terpaku pada 6 bulan kecuali untuk tindak pidana khusus seperti korupsi. Dan dalam prakteknya hakim juga selain berpacu kepada surat edaran Mahkamah Agung yang 6 bulan itu berpacu juga biasanya kepada lamanya masa tahanan. Ya, dalam hal ini kan terdakwa Pak Basuki tidak ditahan. Memang tidak ada batas waktu, bisa lebih panjang sebenarnya seperti itu. Nah, tapi kemudian sampai berapa lama itu kembali lagi kepada kewenangan majelis hakim. Biasanya memang untuk dari tahap pembuktian, sidang pembuktian ditutup lalu kemudian masuk ke tahap penuntutan itu bisa sampai 2 minggu. Tapi kemudian kalau misalnya jaksa penuntut umum sudah siap, biasanya sudah siap langsung bisa seminggu juga dilakukan. Kembali lagi kepada kewenangan majelis hakim di sini. Lagi-lagi kembali lagi ke pertanyaan wajar tidak, atau dari kalau misalnya kita bertanya dari sisi hakim, misalnya memang kewenangan ini ada di tangan majelis hakim, bisa diputuskan ditunda atau tidak ditunda itu harus diputuskan di dalam sidang, tidak bisa di luar sidang misalnya. Seperti itu. Nah, apakah pertimbangan masalah keamanan bisa kemudian membuat majelis hakim memutuskan untuk menunda? Ya, sebenarnya kedudukan hakim perlu diingat, kedudukan hakim kan independen, tidak boleh diintervensi dengan masalah politik atau masalah keamanan atau masalah apapun. Tapi kan kembali lagi memang harus dilihat kepentingannya yang mana yang harus didahulukan di sini. Apakah memang ada masalah keamanan? Tetapi sekali lagi ada atau tidaknya masalah keamanan itu memang tugasnya
kepolisian. Oke, jadi kalau membaca tanggapan atau penjelasan Mbak Flora tadi, artinya sebenarnya hakim tidak perlu terlalu menggubris saran dari polisi, kemudian jalan-jalan saja begitu ya? Betul, kembali lagi itu kan masalah independensi hakim. Hakim yudikatif, sedangkan kepolisian itu konsep eksekutif kan bertanggung jawab pada presiden. Oke, kalau kita melihat secara spesifik untuk kasus ini, kita lihat bagaimana impact kasus ini, terutama di Jakarta. Bagaimana kasus ini setiap kali disidangkan, reaksi di masyarakat seperti apa, pengamanan di sekitar persidangan, bagaimana kemudian kita menyaksikan dari bulan November sampai dengan kemarin di awal April ini ada berbagai reaksi di masyarakat. Perlukah itu kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim? Ya, kalau misalnya menurut pendapat saya dan juga saya setuju dengan Bapak penasihat hukum, itu memang tidak ada masalah keamanan dan tidak ada untung ruginya juga untuk terdakwa, apakah akan ditunda atau tidak. Mungkin maksudnya akan dilihat dari tuntutan itu masalah tingginya tuntutan ya Pak ya. Itu yang masalah itu yang lebih penting. kan itu lebih penting karena itu menyangkut kebenaran material yang akan dikejar kan. Iya betul. Mungkin juga ingin melihat kan ini kan dakwaannya alternatif. Waktu dulu pernah ada wacana kan karena dakwaan alternatif yang akan dituntut yang mana nih? Yang 4 tahun apa yang maksimal 4 tahun? Mungkin ke arah sana juga pertimbangannya. Lalu kemudian berkaitan dengan jabatan Pak Basuki kan seperti itu. Tapi kembali lagi saya bilang melalui tata laksana hukum tata negara hakim itu independen. Dan saya pernah setahu saya Pak Ketua pernah bilang bahwa mereka tidak akan bisa diintervensi. Oke, termasuk oleh polisi ya begitu. Oke, baik saya kembali lagi ke Pak Argo. Pak Argo, apa skenario yang sudah disiapkan oleh kepolisian jika ternyata surat saran itu kemudian tidak digubris oleh hakim dan hakim tetap membacakan tuntutan? Jadi untuk ini hanya sebatas saran ya, saran boleh-boleh saja ya. Waktu kita sarankan untuk tempat pengadilan pindah ke Jakarta Selatan pun kita mengajukan saran, kan boleh-boleh saja, kan? Nggak masalah itu. Jadi kita tetap aja walaupun nanti tidak dikabulkan ya kita siap, memang udah tugasnya siap untuk mengamankan. Kita siap saja, nggak masalah demikian. Ya. Oke, kalau tidak masalah, mengapa dong di awalnya kemudian harus mengirimkan surat kalau dirasa memang polisi siap untuk melakukan pengamanan? Ya intinya artinya bahwa kita kan mengajukan saran boleh-boleh saja di situ ya. Ya nanti kita siap apapun keputusannya kan ketua majelis hakim yang akan menilai. Yang dulu saran lokasi pindah kita sarankan pindah ke Jakarta Selatan. Ya kita berikan saran kembali kalau memang artinya itu semuanya memang keputusan ketua majelis hakim tidak bermasalahkan. Ya kita tetap aja untuk mengamankan semua kegiatan sampai nanti selesai demikian. Oke, kalau boleh tahu seperti apa pengamanan yang akan dilakukan karena kami mendengar informasi bahwa polisi juga akan bekerja sama dengan TNI untuk melakukan pengamanan terutama bukan hanya khusus untuk sidang pembacaan tuntutan tetapi juga langsung menuju ke 19 April seperti apa yang disiapkan oleh Polda untuk pengamanan Jakarta, Pak Argo? Ya tentunya pola yang kita lakukan yang kemarin itu ada pola 1 polisi 2 TPS untuk kali ini kita melakukan pola yang berbeda yaitu 1 TPS ada 1 polisi dan kita dibantu oleh TNI juga ada di TPS tersebut ya dengan harapan bahwa masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam melaksanakan pemungutan suara pencoblosan sehingga nanti juga situasi di kegiatan pencoblosan juga dapat berjalan dengan aman dan tertib demikian Pak. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Wayan. Pak Wayan, apa kira-kira yang jadi harapan dari tim kuasa hukum ketika pada Selasa 11 April mendatang itu hakim akan membuka persidangan? Pasti kan akan digelar dulu persidangan, entah itu nanti akan dibacakan ditunda atau akan dilanjutkan? Harapan saya tidak terlalu tinggi. Harapan yang paling penting jangan ada kesan penasihat hukum dan Pak Basuki ngulur-ngulur perkara. Karena saya ikut bersama-sama Pak Lubi dan lain-lain ini memberi dukungan sampai KUHP ini lahir menjadi karya besar melindungi hak-hak asasi. Tapi sekaligus mempercepat proses perkara. Maka ketika ada waktu 2 kali sidang kita ambil 1. Ketika ada 15 ahli yang tersisa hanya 3 ahli yang kita ambil. Jadi yang paling penting citra Pak Basuki yang sudah teraniaya duduk menjadi tersangka, menjadi terdakwa tanpa bukti-bukti sedikit pun
Sudahlah cukup pengorbanan itu. Lalu jangan sampai citra Pak Basuki mencari keuntungan politik, mengulur-ngulur waktu. Itu yang paling penting. Maka jika ini atas inisiatif kepolisian yang memang kompeten di bidang itu, bertanggung jawab di bidang itu, ya tentu kita hargai mereka sepanjang itu tidak menjadi intervensi. Ini soal cara saja. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Keamanan memang harus menjadi masalah penting untuk diperhatikan. Intervensi harus ditiadakan, harus dijaga. Karena semua pihak harus menjaga ini. Karena saya tidak bosan-bosan. Kalau dari tim kuasa hukum rasanya ini diintervensi tidak sih polisi kemudian? Saya memang belum merasakan karena memang ini hanya soal cara. Karena kalau bicara keamanan, udah sejak zaman dahulu kala. Satu, kalau di pengadilan tersebut disidangkan keamanan yang nggak terjamin, Mahkamah Agung bisa mengizinkan dipindah. Kedua, kalau ada eksekusi, tiba-tiba akan ada bentrokan fisik yang luar biasa. Kepolisian membisikkan pada ketua pengadilan, ini tidak aman. Eksekusi ditunda. Keamanan itu bagian yang tak terpisahkan dari eksekusi, dari pelaksanaan pengadilan, persidangan selama ini. Masalah biasa saja. Cuman ini menjadi heboh karena yang jadi terdakwa ini Pak Basuki. Coba kalau di tempat lain hal seperti ini biasa saja. Tapi toh sekali lagi saya harus mengatakan majelis hakim adalah memegang segala sesuatu. Apa yang akan terjadi dalam sidang tanggal 11 April? 11. Misalnya, kadang-kadang majelis hakim juga toleran. Karena soal tenggang waktu tadi, soal 6 bulan itu ada, tapi bukan undang-undang, hanya kebijakan dari Mahkamah Agung. Maka ketika jaksa mengatakan belum siap, ada toleransi. Bahkan kalau jaksa mengatakan belum siap, kadang-kadang kita sebagai penasihat hukum juga menaruh hormat sepanjang mereka serius. Maka kalau dari sisi itu, kami pun merasakan bagaimana beratnya menyusun tuntutan dan pledoi. Maka kami membuat pledoi itu sejak sebulan yang lalu. Agar tidak mundur-mundur, takut dituduh gitu. Jadi, andai kata nanti misalnya kejaksaan mengatakan tidak siap, mau nggak mau, suka nggak suka, majelis akan mengeluarkan kebijakannya. Majelis akan menunjukkan kredibilitasnya. Majelis akan mencarikan dasar hukum apa boleh ini ditunda. Nah selama ini kalau memang jaksa tidak siap bisa ditunda. Tapi sekali lagi apakah ada alasan lain yang masuk ke majelis hakim, misalnya keamanan, lalu dengan keamanan itu menunda? Nanti kita lihat. Tapi menurut dugaan saya di dalam perkara ini belum tentu alasan keamanan yang disampaikan itu akan jadi pegangan bagi majelis. Tapi sekali lagi mau mundur, mau dijalankan, bagi kita sama saja. Karena yang kita kejar adalah kebenaran material dan kami sudah menyiapkan pledoi, data-data untuk bagaimana agar Pak Basuki ini bebas. Maka sekali lagi, sudahlah. Kalau memang jaksa tidak menemukan bukti-bukti, tuntut. Sampaikan aja tuntutan itu bebas atau lepas. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Argo karena Pak Argo sudah harus selesai bersama kami. Pak Argo, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa yang jadi himbauan Polda baik untuk masyarakat secara umum maupun masa-masa yang pro maupun yang kontra terhadap terdakwa? Ya tentunya kita berharap semua pihak ya, baik masyarakat dan semuanya yang ada di Jakarta ini kemudian memberikan suasana iklim yang sejuk ya dan damai sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilkada itu dapat terlaksana dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Argo untuk kebersamaannya bersama kami di Prime Time Talk. Kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa usai jeda komersial berikut.